Ayat yang ke-8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara diselamatkan, saudara percaya, lalu kasih karunia yang adalah pemberian cuma-cuma itu yang menyelamatkan saudara. Itu bukan hasil usahamu. Jadi tidak ada satu usaha apapun, tidak ada satu upaya apapun, tidak ada satu amalan apapun, tidak ada satu yang harus saudara bayar apapun. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, itu semua bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ketika saudara percaya, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima keselamatan, saudara menerima kasih karunia, sehingga saudara diselamatkan, itu bukan hasil usaha saya dan saudara. Itu bukan hasil usaha saya dan saudara. Kalau itu hasil usaha saudara, itu namanya legalisme atau legalistik. Nanti kita akan bicara mengenai bedanya hidup legalistik dan hidup dalam kasih karunia. Kalau paham legalistik, itu saudara harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kamu harus puasa supaya kamu selamat. Nah itu legalistik. Kamu harus berdoa 2 jam sehari supaya dosamu diampuni. Nah itu legalistik. Kamu harus melayani. Kalau tidak kamu diajar Tuhan. Nah itu legalistik. Ya, seperti teman siapa tuh ya? Niko kamu harus melayani, kalau enggak kamu dirubung setan. Ya, itu legalistik saudaraku. Semua ancaman-ancaman itu merupakan bagian dari legalistik. Nah legalistik itu cirinya 2, dia akan memberikan pancingan. Kalau kamu begini kamu akan diberkati, dan kalau kamu tidak begini kamu akan dikutuk. Legalistik itu memberikan ancaman dan memberikan penawaran. Nah itu bertentangan dengan hukum kasih karunia. Alkitab mengatakan itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah Allah, pemberian cuma-cuma kepada orang yang mestinya tidak layak menerimanya. Itulah anugerah, dan saudara menerima kasih karunia sebagai anugerah yang daripada Tuhan, pemberian cuma-cuma karena kebaikan Tuhan. Saya tidak ada baiknya, saudara tidak ada baiknya. Ayat yang ke-8 sekali lagi, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah perhatikan baik-baik. Karena kebaikan Allah dan karena iman dan percayamu, itu saja. Lalu saudara terima kasih karunia, saudara terima keselamatan, dan karena saudara menerima kasih karunia, saudara dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan baik, itu bukan karena saudara baik dan saudara melakukan pekerjaan baik, lalu Tuhan memberikan kasih karunia, itu bukan. Kalau itu legalisme namanya. Nah kalau kasih karunia, saudara hidup dalam dosa, saudara orang yang berantakan, saudara ada orang yang ada dalam hukuman, lalu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman saudara, lalu Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara. Nah kasih karunia ini adalah kesanggupan ilahi untuk saudara melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Itu pun kasih karunia. Jadi kasih karunia itu semata-mata adalah pemberian Allah atau anugerah Allah. Itu bukan hasil usaha manusia. Tolong jangan diotak-atik dan jangan ditawar. Karena kalau diotak-atik dan ditawar, saudara akan hidup di dalam legalisme.